inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat wajah kita, tidak lihat harta yang kita punya, berapa banyak harta yang kita miliki. Allah tidak berhajat dengan harta kita, karena memang semuanya punyanya Allah, punyanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punya aku apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka Allah tidak berhajat dengan harta kita. Memang itu juga bukan harta kita. Semuanya punyanya punyanya. Terserah Allah minta bijak setiap saat mudah bagi Allah. Orang Turki merasa, seandainya orang Turki itu merasa punya gedung-gedung, buktinya Allah setiap digerakkan hanya berapa menit, diminta oleh Allah, mudah bagi Allah. Karena memang manusia ini tidak punya apa. Ya ayuhan nas antumul fuqara wa Allahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamu fakir dan Allah ini Maha Kaya. Kita ini nggak punya apa-apa. Cuma kita ini merasa punya apa. Kita merasa saya punya mata, saya punya tangan. Kapan kita beli? Kapan kita buat? Pernah kita buat mata? Pernah. Memang ini bukan punya kita. Apakah Allah pernah menyatakan, nih tak kasih mata? Allah belum pernah mengatakan itu. Alam naj'alnahu ainai wa lisanan wa syafatan. Bukankah aku yang telah menciptakan mata dan dua bibir dan lisan kita ini? Yang buat adalah dan diberikan kepada kita? Enggak, Allah tidak menyatakan ini tak kasih, tidak. Dan itu punyanya. Memang manusia ini enggak punya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka Allah tidak berhajat wajah kita, tampan atau cantiknya, gantengnya, ataupun terkenalnya kita, ataupun harta yang kita miliki. Tapi Allah lihat apa yang di dalam hati. Nilainya manusia itu di hadapan Allah di dalam hati kita. Kalau manusia ini tidak ada iman di dalam hatinya, ini di hadapan Allah seperti kita ini melihat sampah. Kalau jenengan punya sampah diminta orang, saya ikrak gitu Pak, tahu ikrak Pak? Boleh nggak dikasih nggak? Jenengan dijaluk, di sampah saya ikrak dijaluk itu orang Pak? Seneng Pak enggak biar apa-apa kan? Gitu Pak. Karena apa? Karena nggak ada harganya. Nah, kira-kira nanti sampah saya ikrak disimpan apa di gua? Gua kan? Jadi demikian juga manusia di hadapan Allah. Kalau nggak ada iman dalam hatinya, nilainya seperti sampah. Akhirnya dibuang di mana? Neraka, di jahanam, karena nggak ada iman di dalam hati, tidak ada harganya di hadapan Allah. Beda dengan orang yang punya iman di dalam hati. Allah akan muliakan manusia yang ada iman di dalam hati. Bahkan Allah menghargai sangat besar. Kata Rasulullah, sekecil-kecilnya iman Allah akan ganti surga yang luasnya 10 kali dunia. Jenab senate di Amerika dereng Pak. Pon. Gue nang TV no yo. Kita dunia saja belum tahu semuanya. Tapi nilai orang beriman itu sekecil-kecilnya iman. Karena mahalnya iman itu sampai ukurannya sekecil-kecil satu debu kan. Sekecil-kecil itu satu debu. Nah ukuran orang beli emas ukurannya gram. Gitu Pak. Ini tuku pasir ukurannya gitu Pak ya. Coba nek emas bisa satrak Pak. Ini Pak. Masya Allah. Nilainya miliaran Pak. Coba Pak. Karena apa? Karena emas itu mahal ukurannya gram. Tapi kalau pasir murah ukurannya red nomor tertekan. Nah, demikian juga iman. Kalau saya di program itu ngomongnya gini sama mbak-mbak itu. Sapa wonge sing iman sak cileke sak gedhe-gedhe sak gedhene glugut. Ngerti Pak glugut? Ah, glugut sumpring ta glugut iki rene sumpring. Dudu pringe, dudu ri sumpring. Nah, rene
Super ini. Itu Allah akan beri surga yang waktu 10 hari. Maka nilai manusia yang ada iman di dalam hatinya ini bernilai di hadapan. Bukan juga orang beriman ini bapak-bapak yang sejahtera. Di dunia juga dimuliakan. Bapak-bapak, kalau kita amal agama ini, kita bisa merasakan nikmatnya agama ini bukan hanya di akhirat saja. Di dunia kita bisa merasakan. Wong maksiat ini nggak ada rumus Pak, nggak ada ceritanya, nggak ada rumusnya orang bisa bahagia dengan maksiat itu nggak ada ceritanya. Ini betul Pak. Nggak ada rumus kebahagiaan dengan orang maksiat itu nggak ada. Coba Pak Abdurrahman itu contohnya ya Pak ini kocok roh di rumah. Jam 12 awan metu kok ngomah gandeng bojone tanggo. Kira-kira sering Pak ndelik. Kira-kira ndelik apa eglek-eglek? Ndelik. Kang apa ndelik? Dina konangan. Intinya apa? Penak metu jam 12 awan gandeng bojone dhewe masalah ora Pak? Ora masalah kenapa? Karena enggak maksiat. Beda orang maksiat itu renek kok ceritanya maksiat penak tuh enggak ada. Maksiat itu jenis maksiat itu ketiga enggak penak. Contoh Pak. Nah iya toh Pak. Susu karo jus karo ciwinan. Jus karo ciwinan lho Pak. Enak jus Pak. Ini wong peka ta Pak? Wong ciwi kaya ambune kaya uyah lagi diombe kata Pak ya. Ini gambaran saja Pak. Air suci. Ini ya susah nang akhirat. Air suci bekonang. Tambah susah. Enggak juga manusia. Kalau ini bisa amalkan agama, hidupnya nikmat. Di dunia nikmat. Tidak harus mesti kaya dan juga tidak harus mesti miskin. Orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun dia miskin, kaya sekalipun, pejabat sekalipun, kalau ada iman dalam hatinya, waladzi anzala sakinata fi qulubihim. Dialah Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang. Wong mukmin kuwi atine semakin tua, orang mukmin itu makin tua cedak kubur, cedak mati ning ngono Pak ya syaratnya. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berilah kabar gembira kepada orang mukmin sesungguhnya Allah telah sediakan bagi dia karunia yang sangat besar. Jadi orang mukmin itu makin tua makin senang. Kenapa? Cedak karo surgane desa. Cedak makanya senang hatinya senyum, wajahnya semakin bercahaya, makin suci, dilihat orang makin enak dilihat gitu. Tapi beda orang kafir Pak, makin tua makin sedih Pak. Iya tak Pak? Sedih, geretas gitu Pak. Kenapa? Karena wis cedak karo itu Bapak SWT. Jadi di Bapak SWT ini yang harus kita pikirkan sama. Bagaimana wujudnya agama ini, iman ini ada di dalam hati kita. Ini yang masalah Pak. Ngaku iman itu gampang, tapi diterimanya oleh Allah ini yang sulit. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan bagian orang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, padahal dia bukan orang yang beriman pada Allah. Ngaku iman kok. Orang beriman itu ini. Orang beriman itu begitu Allah masuk dalam hati, maka dia akan berubah sikap hidup. Akan semakin takut kepada Allah. Takut kalau dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Takut kalau tidak bisa melaksanakan perintahnya. Semakin benci, takut pada Allah dan semakin cinta kepada Allah. Hidupnya penuh dengan ketenangan, qanaah. Qanaah itu adalah rela dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Banyak sedikit dia selalu ridho apa yang dia diberikan oleh Bapak-bapak SWT. Maka ini usaha untuk wujudkan iman ini masuk ke dalam hati. Iman itu di dalam hati, bukan di sekedar di mulut. Nang ngambil tak gampang. Saya ini adiknya Bishop Kanal. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Nggak percaya. Karena apa? Begitu dibuktikan, Wong Yusuf kalangi wong orang mana? Orang Sulawesi.
Dong aku njong Pak Nur ku maksud ngaku adike Yusuf. Ngaku gampang tapi diterimanya itu ya perlu di apa? Diuji kan dulu, dibuktikan dulu asal usulnya kamu. Kula niki lho, Mas. Kula niki akhire Habib Syekh. Ngaku di Habib Syekh gampang, Mas. Tapi begitu ditemokke orangnya ana kok nek gagal blas wujute piting-piting gitu. Habis kok irunge biasa gitu ya. Ya Bapak Taala ngaku mudah, tapi penerimaan itu yang sulit, buktinya itu yang sulit. Demikian juga iman kita hari. Ngaku kita beriman mudah, Pak. Tapi wujudnya iman itu yang harus kita wujudkan di dalam hati kita. Kau latil arabu amanah pulang untuk ini walaupun kulu aslam ini Allah beri jawab sendiri. Kami beriman kepada Allah. Allah jawab sendiri. Kalian belum beriman, tapi katakanlah kami orang Islam karena iman itu ada di dalam hati. Ini yang sulit masuk ke dalam hati, ini yang susah. Rasulullah SAW, siapa tuh Bilal bin Rabah, untuk mendapatkan iman itu dia harus dipukul, diseksa oleh majikannya. Sinten Pak? Majikannya Bilal bin Rabah. Ketas Pak? Bilal bin Rabah orang dijamin surga ini idolanya wong Islam saat itu dan terkenal itu Umayyah bin Khalaf itu dipukuli, diseksa, dicambuk, diperintah untuk menghina Rasulullah, memuja Lata dan Uzza. Saya nggak mampu untuk bicara itu, saya nggak mampu. Diseksa lagi. Tapi apa Rasulullah Ta'ala Bilal bin Rabah seorang budak. Tapi imannya begitu kuat, mantap Bapak Ta'ala dijamin masuk. Bahkan ketika dia masih hidup Rasulullah SAW telah lihat, dengar di telinga Rasulullah srek-srek sandal Bilal berjalan di padahal orangnya masih hidup Pak. Ini sudah dapat berita surga walaupun dia miskin Pak, tapi dia Bapak ada yang punya kenalan namanya Bilal orangnya sekarang ini?